Namun, adakah kita senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang kita telah dapatkan dari Yesus, atau kita menganggap Yesus itu hanya sebatas guru? Nah, ini yang menjadi problem di dalam tubuh Kristus, di dalam hati murid-muridnya, bahwa ketika sesuatu terjadi pun di dalam persoalan dalam perahunya, di dalam rumah tangganya, ia menganggap bahwa Yesus itu hanya sebagai pengajar saja, sebagai guru saja. Nah, ini yang kerap kali kita salah kaprah di situ. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur atas kesempatan malam hari ini boleh kami bersama-sama untuk kami tumbuh bersama lewat daripada Bible Study ini Tuhan. Pimpin kami, ajari kami, bimbing kami atas materi yang telah diberikan dan disiapkan untuk kami bahas bersama. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam segala aktivitas kami ketika kami membahas, bahkan merangkai, merenungkan, bahkan bagikan apa yang kami ketahui lewat daripada kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Salam. Rekan-rekan, hari ini kita belajar bersama di dalam Markus pasal keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi konsep mujizat menurut Kristen, Pentakosta dan karismatik dari pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41 ini adalah bagaimana Yesus memberikan mujizat secara langsung, supranatural. Jadi konsepnya pada saat di mana pun Yesus berada ketika terjadi goncangan, maka ia menghadapi goncangan itu dengan tenang. Kalau kita lihat sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, jika masih dalam kebimbangan dan keraguan, justru mujizat tidak terjadi. Kerap kali kita jumpai saat kita menghadapi kesulitan atau tantangan atau rintangan, kita mudah putus asa. Jadi lengah. Akhirnya kita menjadi tidak waspada. Sama seperti murid-murid pada waktu mereka selesai melayani, maka Yesus berkata, ia ikut bertolak ke danau. Danau ini adalah seringkali diumpamakan sebagai tempat di mana murid-murid atau orang yang percaya dibuat dari danau itu supaya melihat mujizat Tuhan secara nyata. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita bahas. Kenapa? Karena konsep mujizat yang seharusnya dapat dilakukan oleh murid, tapi tidak demikian. Mengapa? Karena kurang keyakinannya, tidak waspada, atau gegabah, atau tidak tenang di dalam menghadapi badai. Kalau kita lihat dari konsep Galilea ini, adalah ciri utama dalam kitab memiliki banyak kejadian di sana. Bahkan nama danau ini pun kerap kali berubah. Ada yang menyebutnya Danau Galilea, ada juga di Danau Genesaret, Lukas pasal 5. Ada juga orang menyebutnya Tiberias di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1. Ada juga dibilang danau saja di dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 juga itu ya. Ada juga menyebut Kineret, ada juga menyebut danau di mana Petrus pernah disuruh oleh Tuhan berjalan, dan ketika ia mempunyai keyakinan dia bisa berjalan, tapi ketika ia ragu-ragu hingga ia jatuh dan tenggelam. Nah, maka konsepnya adalah kenapa selalu dibuat di daerah danau ini menjadi satu tempat di mana orang kerap kali mendapatkan mujizat di situ, karena
kenyataannya kalau kita lihat bahwa danau ini dikelilingi oleh gunung. Jadi menurut penelitian bahwa danau ini kerap kali datang sekonyong-konyong angin ribut atau angin topan karena di sekelilingnya ada perbukitan atau ada pegunungan itu, konsepnya seperti itu. Sehingga kalau menurut para peneliti, mengapa sering sekali terjadi di situ angin sakal, angin topan, badai, sehingga terjadi ombak gitu ya. Itu karena ada perbukitan atau pegunungan di sekeliling danau itu. Sehingga ketika angin yang dari danau itu menyatu dengan angin yang dari pegunungan itu kerap kali membuat badai. Sehingga terjadi tantangan dan rintangan. Nah, pada saat itulah Yesus berada di kapal dan murid-muridnya ketakutan dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli." Nah, ini yang menjadi perkataan daripada murid-muridnya. Kita sudah mau binasa. Mereka sudah ricuh, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada sedikit pun pengetahuan, tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Padahal Yesus bersama dengan dia setiap harinya, dan Yesus kerap kali melakukan mujizat bersama dengan muridnya. Bahkan murid-murid lupa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia berkata guru. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini salah satu bentuk daripada ketidaktahuan murid-murid ini, bahwa ada orang yang hidup bersama dengan Tuhan, tapi tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Ada orang yang tidak hidup bersama dengan Tuhan, tapi dia percaya kepada Tuhan. Konsep daripada mujizat menurut Kristen, Pentakosta dan karismatik adalah iman. Bahwa ketika ia membangunkan Yesus, Yesus berkata dan menghardik angin itu, "Diam dan tenanglah," maka angin itu pun terdiam dan tenang. Nah, ini sudah bersama dengan Tuhan, tapi belum juga beriman. Ini sering sekali terjadi pada kehidupan orang yang percaya pada saat ini. Ini konsepnya ya. Maka dari itu, perlu kita pahami bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan. Supaya kita tidak terhambat oleh doa dan keyakinan kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah mulai menghadapi kesulitan, dan kesulitan itu tidak kita dapatkan jalan keluarnya, dan selalu kita tidak memandalkan Tuhan atau melupakan Tuhan, maka mujizat tidak akan terjadi. Karena kalau kita lihat ya, semboyan tertulis di dalam Alkitab kita yang ya mungkin maknanya kita bisa pahami bersama di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8 itu, kita sedang berbicara tentang angin. Karena angin pada Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41 ini itu angin ribut diredakan. Namun ketika kita memiliki konsep bahwa mujizat itu dilakukan oleh Kristus sebagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, bentuk daripada supranatural Tuhan itu sendiri. Kadang gini, kita mungkin mengerti, mungkin kita paham akan keimanan kita kepada Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mungkin salah satu kita yakini dia 3 pribadi atau dia 1 pribadi. Di sini kerap kali kita memiliki pemahaman yang berbeda. Namun hal ini pun kerap kali terjadi. Artinya gini, esensinya memang satu, tapi konsepnya mungkin berbeda. Ada yang meyakini bahwa Allah itu Tritunggal, mempunyai 3 pribadi, dan esensinya satu. Pribadinya satu, esensinya yang berbeda. Kira-kira kayak gitu ya. Ini kerap kali kita di sini salah mengartikan bagaimana itu bisa terjadi. Perlu pemahaman yang dalam. Hal ini tentunya butuh pembelajaran yang lebih lagi supaya kita jangan terkecoh dalam hal ini. Karena kalau kita lihat bagaimana kita harus beriman, juga kita tidak boleh lepas daripada pengetahuan. Oleh karenanya, kita harus memiliki pengetahuan, di samping kita harus berkeyakinan dan beriman teguh kepada Tuhan. Dan keyakinan iman itu harus dibarengi dengan kebenaran. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8, dikatakan demikian, angin itu bertiup, sama seperti yang terjadi di Danau Galilea, di Danau Genesaret, di danau di mana Yesus pernah mengajak muridnya untuk bertolak meninggalkan orang banyak. Danau itu kalau kita lihat, dia
paling rendah sedunia ini, kan saya katakan. Itulah faktanya Danau Galilea itu, sehingga angin itu sangat kencang bertiup ke daerah danau itu. Kalau kita lihat ya, inilah yang menjadi acuan saya untuk saya memiliki kerinduan. Yohanes pasal 3 ayat 8 yang bunyinya demikian. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Tapi demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kalau kita dilahirkan oleh Roh Kudus, kalau kita lahirnya dari Yesus Kristus, maka kita akan menjadi berkat dan dapat menjadi kesaksian yang hidup. Kita mungkin nggak punya tujuan, tapi begitu kita berada dalam panggilan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam maunya Tuhan. Jadi bukan apa menjadi keinginan kita, tapi apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Nah, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan keinginan kita, maka kita akan menjadi berkat. Bukan karena keinginan kita. Nah, perhatikan baik bahwa Markus pasal yang ke-4 ayat 35 tadi ada banyak hal yang perlu kita pelajari di sini. Ketika pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Kita perhatikan ayat yang ke-35 ini sampai 36 ini. Ketika Yesus selesai dengan murid-muridnya pada waktu ia melayani orang banyak, di mana pada saat itu dia membagikan 5 ketul roti 2 ikan. Dia bertolak meninggalkan orang banyak itu. Ini apa yang dimaksud pengertiannya di sini? Yesus pergi bersama dengan muridnya, bertolak untuk meninggalkan orang banyak itu. Padahal itu pelayanannya. Kalau kita memiliki pikiran atau asumsi kita, loh, kenapa Yesus meninggalkan orang banyak? Sementara kalau memang benar-benar mereka rindu melayani orang banyak, itu layani aja terus, kok bertolak lagi meninggalkan orang banyak. Jadi banyak kemungkinan pemikiran-pemikiran. Adakah kita senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang kita telah dapatkan dari Yesus, atau kita menganggap Yesus itu hanya sebatas guru? Nah, ini yang menjadi problem di dalam tubuh Kristus, di dalam hati murid-muridnya, bahwa ketika sesuatu terjadi pun di dalam persoalan dalam perahunya, di dalam rumah tangganya, ia menganggap bahwa Yesus itu hanya sebagai pengajar saja, sebagai guru saja. Nah, ini yang kerap kali kita salah kaprah di situ. Sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Sekalipun ia di dunia ini, tapi hukum yang berlaku adalah hukum kerajaan sorga, supranatural. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata begini, apa yang engkau ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil sebenarnya, sebab kuasa yang diberikan ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, maka kita pun bisa melakukan mujizat itu. Tidak selalu berpatokan bahwa Yesus saja sang pemberi mujizat. Enggak. Kita pun bisa, tapi atas nama Yesus Kristus. Ini yang menjadi acuan supaya kita yang beriman ini tetap memiliki iman yang kuat. Dan peristiwa ini juga berbeda sekali, namun sama. Perbedaan dan kesamaannya begini dengan peristiwa Yunus. Kalau kita kembali atau flashback ke Perjanjian Lama, Yunus pun pada waktu dia dimasukkan ke dalam perahu untuk pergi menyelamatkan umat kesayangan, bahkan bangsa pilihan Tuhan yang ternyata itu adalah musuh bebuyutan daripada Yunus, Yunus juga mendapatkan goncangan. Dia sudah mengenal Allah, dia sudah mengenal Tuhan, dia abdi Allah, dia pesuruh Tuhan. Tapi kemudian dia tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Roh Kudus, saya katakan demikian. Ia menyimpang daripada apa yang disuruh oleh Tuhan. Itu artinya mengingini atau menghendaki keinginan dia. Keinginan dia adalah supaya kalau bisa mereka binasa gitu ya. Kenapa? Karena musuhnya. Itu keinginan dia. Bukan keinginan Roh Kudus. Bukan keinginan Tuhan. Tapi kalau keinginan Tuhan, itu mujizat pasti terjadi. Namun ketika ia melanggar titah Tuhan, melanggar aturannya Roh Kudus, dia mendapatkan musibah dan tantangan, rintangan. Oleh karenanya, persamaannya adalah sama-sama dapatkan badai. Persamaannya adalah sama-sama dalam perahu. Tapi tujuannya berbeda. Kalau Yesus Kristus, dia ada di tengah-tengah badai itu bersama-sama dengan muridnya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan semua orang, tapi Yunus
mau membinasakan banyak orang. Nah, ini dia. Maka jelaslah kalau kita lihat di sini, konsep mujizat itu ketika kita menuruti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan kita. Jadi, tidak ada yang namanya nama kita yang menyembuhkan orang. Tidak ada yang namanya kita harus berbangga karena menyembuhkan orang. Tidak ada hati yang tinggi karena memperkaya orang. Tidak. Semua karena anugerah Tuhan. Yang sesungguhnya adalah, adapun orang susah di sekeliling kita, adapun orang yang miskin di sekeliling kita, adapun orang yang punya persoalan di sekeliling kita, sesungguhnya dari kedagingan kita supaya kita dihormati, supaya kita dimintain orang minta tolong kepada kita, sehingga kita dapat memberikan pertolongan dan nama kita yang dipuji, disanjung, dan ditinggikan. Bukan itu. Itu bukan keinginan Roh Kudus. Itu jelas keinginan daging kita. Namun yang sesungguhnya keinginan Roh Kudus adalah ketika ada orang susah, orang menderita, orang yang butuhkan pertolongan, itulah jalan Tuhan untuk kita menabur di tempat tanah yang subur. Dibuat itu adalah tanah yang subur bagi kita, supaya kita menanam itu, menanam kebaikan. Itu yang sesungguhnya. Bukan karena kita ingin dipuji dan dihormati. Bukan. Tapi yang Tuhan mau adalah, kita boleh menjadi berkat di dalam kebenaran. Ini yang menjadi konsep mujizat di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-41 ini. Jadi, kalau kita lihat, Roh Kudus itu, ia bergerak karena ia mau, bukan kita mau. Jadi Roh Kudus itu bekerja oleh karena dalam kebenaran, bukan karena kita yang menginginkan supaya kita dapat memberi pertolongan kepada orang sehingga kita ada andil di sana untuk membanggakan diri. Itu namanya cari pujian. Biarlah Tuhan saja yang layak dipuji, layak ditinggikan, dan layak diagungkan. Jadi kita harus mengikuti Roh Kudus. Maka kita akan kagum dan heran karena jalan Yesus Kristus membuat kita menjadi berkat adalah bukan karena kehendak dan keinginan kita sendiri, namun karena Tuhan mau pakai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan pernah kita berkata, oh karena akulah si A itu, karena akulah si B itu, karena akulah si C itu. Tidak. Tapi yang sesungguhnya adalah, terpujilah Tuhan yang memakai aku untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga mereka dapat berubah dan kembali kepada Tuhan, hingga mereka melihat mujizat-mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan setiap orang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Adakah yang mau bertanya? Oke ya, kalau tidak ada, saya mau kasih ada 3 maknanya dalam konsep mujizat ini yang harus kita pegang. 1, mengingatkan kita tentang gereja Tuhan. Ya. Bukan rencana manusia, tapi rencana Tuhan atas dorongan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan saja nggak mendirikan gereja, bukan gitu. Bukan. Konsepnya nggak kayak gitu ya. Artinya gini, dalam pelayanan Tuhan, Yesus di bumi, ia selalu mengajar, membimbing, memberikan mujizat, baik pada orang banyak, baik pada orang sakit, baik pada orang buta, orang lumpuh. Itu sebenarnya mengingatkan tentang gereja Tuhan. Kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi konsep pertamanya adalah mengingatkan kita tentang gereja Tuhan, bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Adapun setiap insan, setiap orang atau setiap hamba-hamba Tuhan yang ingin mendirikan gereja, sebenarnya bukan keinginannya dia, tapi keinginan Tuhan yang didorong oleh Roh Kudus supaya ia mendirikan satu gereja atau pelayanan gitu ya. Sehingga gereja Tuhan bisa bertumbuh, komunitas dimanapun berada ya. Yang kedua itu mengingatkan supaya kita percaya bahwa kita ini adalah bait Allah. Artinya maka kita harus memberikan hati atau memberikan roh kita atau kita menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita tetap senantiasa memberikan kesaksian hidup. Jangan menyalahkan orang. Jadi ketika kita berada di dalam situasi yang sangat genting sekalipun, percayalah bahwa saat kita tenang, kita dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang baik daripada mujizatnya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri jam
Bible study kita ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini di mana Tuhan boleh berikan pada kami satu kesempatan yang baik untuk kami boleh belajar bersama mengenai mujizat yang ada di danau yang Tuhan telah berikan yang terbaik bagi kami untuk kami memahami, agar kami tidak lupa bahwa kami harus hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan kami mau dipimpin Roh Kudus hingga mujizat terjadi di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir juga kami serahkan tangan-Mu. Tuhan berkati juga gembala sidang kami, keluarga besar daripada gembala sidang kami, bahkan jemaat-Mu semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami mau beristirahat, dalam peristirahatan kami, Tuhan kuberikan kami kesehatan dan sukacita damai sejahtera hingga esok hari. Tuhan bangunkan kami kembali supaya kami dapat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati kami, berkat cita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada Tuhan limpahkan atas hidup kami. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami yang berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.